para hadirin yang ada di sini tentang hal-hal yang penting di dalam menulis cerita pendek jenjang SMA, SMK maupun yang sederajat. Next. Boleh lanjut. Nah, ketentuan lomba perlu dipahami di sini. Lomba menulis cerita pendek adalah kompetisi. Sebentar, balik lagi ke belakang. Ya, antar siswa dalam menyampaikan gagasan ke dalam rangkaian cerita pendek tertulis secara kreatif dan menarik. Cerita pendek atau cerpen yang dimaksud dalam lomba ini adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan secara fiktif. Cerpen berfokus pada satu tokoh atau konflik utama, disajikan dalam format yang ringkas dan padat. Biasanya tidak lebih dari 10.000. Ini maksudnya karakter ya, bukan kata ya. Ada typo sedikit. 2. Cerita pendek ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik. 3. Cerita pendek harus merupakan karya asli dari peserta sendiri, ditegaskan dengan surat pernyataan keaslian yang ditandatangani di atas materai tempel 10.000. 4. Karya tidak boleh dibuat dengan akal imitasi atau AI. 5. Karya belum pernah dipublikasikan di media manapun. 6. Materi cerita pendek tidak mengandung diskriminasi terhadap suku, agama, ras, etnis, atau kelompok tertentu, serta bebas dari unsur kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Lanjut. 7. Format penulisan. Fontnya Calibri ukuran 12 spasi 1,5, ukuran kertas A4, margin 2,54 cm di setiap sisi. Panjang cerita antara 1.000 sampai 1.700 kata, atau tadi setara dengan 10.000 karakter tadi ya. Format file dalam bentuk doc dan PDF. Jadi ada dua format. 8. Naskah lomba harus memuat cabang lomba, judul cerpen, nama lengkap peserta, nama sekolah, lalu provinsi tempat asal peserta. Lanjut. Mekanisme lomba. Lomba menulis cerpen atau cerita pendek tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 tahap, yakni tingkat provinsi dan nasional dengan mengikuti standar prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkat adalah 1. Pelaksanaan di tingkat provinsi. LS3N tingkat provinsi dilaksanakan untuk memilih 1 peserta lomba menulis cerita pendek yang berhak maju ke tingkat nasional. Lomba tingkat provinsi dapat dilaksanakan secara daring atau luring sesuai dengan kebijakan provinsi dengan tata cara yang mengacu pada panduan teknis pelaksanaan FLS3N 2025. C. Peserta penulis 1. Cerita pendek mengacu pada tema ekspresi seni, inspirasi negeri dengan memilih salah satu subtema berikut. Merangkul perbedaan, 1. 2. Kepedulian, dan 3. Bangun pagi. Jadi ini temanya bisa dipilih mana aja, tetapi frame besarnya adalah ekspresi seni, inspirasi negeri. Lanjut. Genre tulisan bebas, boleh realisme magis, boleh realisme sosial, boleh kriminal, slide of life, dan lain-lain. Karya peserta wajib diunggah ke akun Google Drive masing-masing. Pastikan akses file diatur ke siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Artinya jangan menunggu pakai ini ya, pakai persetujuan atau approval. File diberi nama sebagai berikut: nama peserta, cabang lomba, lalu nama sekolah. G. Peserta wajib mengunggah tautan atau link Google Drive ke karya ke dalam sistem aplikasi lomba sesuai format yang ditentukan tadi. Link Google Drive dikirim melalui portal lomba ajang FLS3N 2025. Peserta mengunggah surat pernyataan keaslian karya dibumbui materai tempel 10.000 dan ditandatangani peserta. Surat pernyataan keaslian karya, nah harus ada di situ.
Lalu, juri tingkat provinsi akan menilai semua karya dan menentukan satu karya terbaik dari setiap provinsi yang berhak maju ke tingkat nasional. Lanjut. Boleh dilanjut, Mas? Mbak. Next. Oke. Pelaksanaan FLS 3N tingkat nasional. A. Seleksi tingkat nasional langsung babak final. B. Dalam babak final, peserta akan berkompetisi secara daring dan serempak pada waktu yang ditentukan. C. Setiap peserta wajib menggunakan gawai elektronik, laptop, tablet, notebook, maupun telepon pintar sebagai perangkat untuk menulis karya. D. Sebelum lomba akan diadakan pembekalan teknis secara daring dan di dalamnya akan dibacakan aturan-aturan lomba, ketentuan karya, dan cara mengirim karya. D. Jadwal pembekalan teknis akan diberitahukan melalui surat pengumuman yang dapat diunduh di laman dan Instagram Pusat Prestasi Nasional. F. Tema cerita pendek untuk yang dilombakan akan diumumkan sesaat sebelum lomba. G. Setiap peserta menulis langsung atau live di Google Docs. H. Naskah lomba harus memuat judul cerita pendek, nama lengkap peserta, sekolah, kabupaten, atau kota. I. Peserta harus menulis di dalam ruangan. J. Peserta diwajibkan menggunakan 2 gawai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Gawai pertama digunakan untuk menulis. 2. Gawai kedua digunakan login ke Zoom meeting dengan penamaan nama sekolah, nama peserta. 3. Kamera gawai kedua harus hidup dengan posisi yang mengarah pada meja kerja peserta. 4. Contoh pemasangan kamera sebagai berikut. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi ada 2 gawai, yang satu dipakai ngetik misalnya pakai laptop begitu. Yang kedua adalah dipakai untuk Zoom sehingga bisa mengawasi atau melihat si peserta ini benar-benar menulis dan menulis sendiri, tidak dibantu oleh orang lain dalam menulis. Kecuali ada hal-hal teknis ya, gangguan-gangguan, nah itu boleh dibantu tapi harus pengetahuan panitia. Next. K. Peserta wajib memastikan dan meyakinkan juri bahwa dia tidak dibantu oleh orang lain saat menulis. L. Peserta boleh meminta bantuan pendamping apabila mengalami gangguan teknis, misalnya kehilangan sinyal, gawai mati, dan sebagainya. M. Lomba akan berlangsung selama 4 jam non-stop. N. Peserta boleh membuka mesin pencari, membuka buku, dan kamus untuk mendukung data tulisan, tetapi tidak boleh menggunakan aplikasi percakapan dan AI. O. Peserta boleh mengumpulkan karya sebelum waktu habis. P. Peserta tidak boleh berkomunikasi dengan pendamping atau orang lain selama lomba lewat media percakapan yang mengarah pada pemberian bantuan terkait penulisan karya. Q. Panitia akan menyediakan fasilitator yang dapat menjadi sumber informasi apabila terdapat hal teknis terkait lomba. R. Komunikasi dengan fasilitator dapat dilakukan lewat kolom percakapan atau chat Zoom meeting agar tidak mengganggu peserta lain. Lanjut. Saya izin minum dulu. Lanjut. R. Apabila peserta butuh meninggalkan ruangan, ia harus meminta izin kepada fasilitator dengan mengangkat tangan dalam Zoom meeting terlebih dahulu. Misalnya pengen ke toilet atau sebagainya, ada hal-hal mendesak gitu ya. S. Juri dan fasilitator akan memantau proses penulisan cerita pendek, terutama untuk memastikan kejujuran peserta. T. Sewaktu-waktu juri atau fasilitator dapat meminta peserta untuk menunjukkan ruangan, layar, dan sebagainya. U. Karya harus dikumpulkan dalam tenggat waktu yang ditentukan melalui email yang disediakan dengan judul file sebagai berikut. Nama peserta, sekolah, dan provinsi.
V. Karya peserta akan dinilai oleh tim juri. W. Juri berhak melakukan validasi terhadap karya apabila dianggap perlu lewat wawancara dengan peserta. X. Daftar pemenang akan diumumkan setelah penilaian selesai sesuai dengan jadwal yang diatur oleh panitia. Y. Pemenang terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3, serta harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Lanjut. Nah, ini beberapa aspek penilaian karya. Yang aspek yang dinilai adalah kreativitas atau kreativitas pengelolaan tema, ada 20% bobotnya. Ya, cerita harus sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia. Cerpen harus menunjukkan kemampuan penulis dalam mengolah tema menjadi cerita yang memikat dan berkesan. Lalu poin kedua adalah perspektif atau gaya bercerita. Ini bobotnya besar, 25%. Meliputi penokohan, sudut pandang, latar belakang, topik yang diangkat, alur, diksi, dan pesan yang hendak disampaikan. Lalu ada originalitas dan keunikan, paling tinggi 30%. Mencakup keaslian cerita, kreativitas penceritaan, topik, dan nilai-nilai yang diangkat. Terakhir adalah bahasa, 25%. Penulisan harus memenuhi kaidah ejaan yang disempurnakan. Skala penilaian pada setiap indikator poin 60 sampai 65 artinya kurang. Misalnya tidak sesuai, kurang tepat, atau perlu perbaikan begitu. Kalau nilainya 70 sampai 75 berarti cukup baik tapi perlu pembinaan lanjutan. Sementara poin 80 sampai 85 itu baik atau bagus. Misalnya dia sudah baik tapi masih perlu dibimbing lanjutan, dan terakhir 90 sampai 95 sangat baik. Artinya ini sudah mendekati sempurna. Lanjut. Boleh dilanjut. Peraturan atau sanksi dalam penciptaan karya. 1. Apabila pada saat lomba atau di kemudian hari peserta terbukti melakukan plagiarisme, mengirimkan karya yang bukan murni ciptaannya atau dibuat dengan AI, dan atau melakukan kecurangan lainnya, peserta akan didiskualifikasi serta dilarang untuk ikut serta dalam lomba serupa di masa mendatang. Dan hadiah penghargaan atau gelar apabila telah diterima akan dicabut serta harus dikembalikan. 2. Pelanggaran minor terhadap aturan teknis penulisan dan pengiriman karya akan berakibat pada pengurangan nilai dan atau diskualifikasi. Ketentuan lain, hak cipta karya hasil lomba menulis cerita pendek tetap berada di tangan penulis yang bersangkutan. 2. Hak penggandaan, reproduksi, distribusi, atau alih wahana karya peserta tingkat nasional baik sebagian atau keseluruhan untuk kepentingan non-komersial ada pada Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama 3 tahun sejak karya diterima panitia. Lanjut. Terakhir, terima kasih sudah menyimak dan semoga cukup jelas penjelasan saya dari halaman pertama sampai terakhir tadi. Saya kembalikan kepada Bu Fonda sebagai pengatur acara. Terima kasih.